Berikutnya pemirsa, ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan menyambut gembira usai Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka, tidak jadi dicopot. Roni sempat viral karena dicopot setelah tegur anak wali kota Prabu Muli yang bawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, usai video tangisan murid saat melepas kepergian kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan viral, Wali Kota Prabu Muli sebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 tersebut adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di 2 sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Serude, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api.
Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. Ya, pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat, di mana para pemuda ini marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan kemacetan yang panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terjadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama, Bang. Video lama, kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus, Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda di Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN.
Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Dan pemirsa, kondisi rumah ini yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk huni. Selain itu juga rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama 2 balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Insya Allah Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara pemirsa, di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Itu di MBG itu? Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya keras, mampu. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama.
Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop Kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.